Teman-teman, lagi bersama saya Yusradi Usman Alga ini. Dalam kesempatan kali ini kita akan ngobrol dengan Esti Nebraska Hakim, mahasiswi Indonesia yang saat ini kuliah di Rusia. Hebatnya lagi, Esti dapat beasiswa S2 di Institut Pushkin. Langsung saja kita ngobrol dengan Esti. Assalamualaikum, Esti. Waalaikumsalam, Bang. Apa kabar, Esti? Alhamdulillah baik, Bang. Abang gimana Alhamdulillah. kabarnya? Alhamdulillah, kami di London juga sehat walafiat, sekeluarga. Ini di Oh, Rusia masih musim dingin? masih, Bang. Ini 0 derajat, udah lumayan hangat dibanding kemarin-kemarin. Lumayan Di hangat. London Jadi gimana, Bang? sebelumnya sampai minus berapa ini sebelumnya? Sebelumnya sampai paling minus itu -27. Tapi kemarin di minggu-minggu, 2 minggu, 3 minggu belakang itu udah -11-an. Terus baru minggu ini minus paling dingin kemarin itu sampai -5. Sekarang udah 0, udah mulai hangat. Hujan salju biasa ya. Sampai jalan ketutup ya di Rusia ya. Salju terus. Salju, karena Salju ini kan terus gitu bang. Eropa Timur ya. Ya. Kalau Kalau kami London gimana bang? ya Mm-mm. di London selama di sini paling panas itu belasan sih. Belasan Oh ya, eh, paling minus minus paling 8 minus. kurang dari -14. Mm. Salju selama di sini paling 2 kali. Itu juga nggak Hmm. lama. Nggak lama. Paling kurang dari 15 menit. Uh, yang hujan salju sampai ketutup Mm-mm, itu di mm-mm, bagian utara. mm-mm, Di mm-mm. Wales, di Scotland. Itu Oh. kurang lebih sama lah kayak Rusia. Dan ini Mm-mm, udah mm-mm, penghujung kayaknya musim dingin di sini. mm-mm. Karena pas keluar udah jadi daun-daun itu udah mulai muncul. Bunga juga udah mulai mekar begitu. Ya, jadi ini Esti bisa diceritakan ke teman-teman bagaimana bisa dapat beasiswa S2 ini? Oke, iya bang. Jadi Esti kan saat ini di Rusia, di Moskow tepatnya, ya, ibu kotanya. Esti lagi pendidikan S2 magister di Institut Bahasa Rusia Pushkin. Nah, kebetulan Esti ini baru ada di Fakultas Bahasa, Bang. Sebelum biasanya mahasiswa asing itu diwajibkan 1 tahun Fakultas Bahasa, baru nanti selanjutnya apa namanya S2, S1 atau S3 kayak gitu. Jadi kalau S3 sendiri S2 kan 2 tahun, jadi total nanti ditambah Fakultas Bahasa itu jadi 3 tahun gitu. Kebetulan sekarang udah semester 2, baru nanti akhir tahun ini baru lanjut di magisternya gitu bang. Masih lanjut, akhir tahun ini baru masih lanjut ya? Iya, akhir tahun ini selesai kelas bahasa di Fakultas Bahasa, baru nanti eh, apa namanya akhir tahun ini baru lanjut di magisternya gitu, magister yang kelas regulernya gitu bang. Oke. Terus syarat beasiswanya apa aja dulu? Oh, kalau syarat beasiswanya itu sebenarnya standar sih Bang, kayak beasiswa lainnya, kayak ijazah, transkrip nilai, paspor, terus medical check up gitu, terus sama paling surat-surat eh, persetujuan orang tua kayak gitu, atau persetujuan yang lainnya kayak gitu. Cuman kalau di beasiswa Rusia ini, karena dia wajib pakai bahasa Rusia gitu ya, jadi bahasa pengantar di kelasnya nanti itu pakai bahasa Rusia, nggak diwajibkan TOEFL gitu bang. TOEFL atau IELTS itu nggak diwajibkan kayak gitu. Jadi nggak perlu melampirkan dokumen sertifikat TOEFL atau IELTS kayak gitu. Ya, karena kuliahnya di Rusia ya. Bahasa pengantarnya bahasa Ya, Rusia, aha, nggak bahasa iya. Inggris. Ada Eh, syarat, ya gimana, Ti? ya, kalau untuk bahasa Inggris sebenarnya ada bang. Jadi Hmm, kayak itu tergantung sama fakultas sama jurusannya gitu. Jurusan oke. sama universitasnya kayak gitu. Hmm, Contohnya ada di Saint Petersburg itu HI itu dia pakai bahasa Inggris gitu. Jadi 2 tahun aja kayak gitu. hmm. Nah, ini karena Institut Bahasa, Bahasa Puskin. Rusia, iya, Nah, otomatis bahasanya bahasa Rusia ya. betul. Mm-mm. Oke, ada syarat minimal nilai nggak sih ya untuk Kalau beasiswa Rusia? mm-mm. Kalau syarat mungkin ada ya Bang ya, cuman Hmm, paling
apa namanya umumnya di 2,75 gitu untuk IPK-nya begitu. Hmm, ya. Kalau yang mau Dan lanjut ke ya, S1, S2, dan S3 kayak gitu. oke. Dan ini yang memberikan beasiswa kan pemerintah Rusia melalui kedutaan di Indonesia atau seperti apa? Ya, betul Bang. Jadi kalau untuk beasiswa pemerintahan Rusia tuh di setiap negara yang kerjasama, kalau di Indonesia sendiri ada namanya Rumah Rusia. Nah, Rumah Rusia itu bagian dari kedutaan Rusia, cuman uh, yang apa namanya mengelola di bidang pendidikan sama budaya kayak gitu. Jadi mau misalnya ada mahasiswa Indonesia yang mau ke Rusia, daftarnya lewat situ gitu. Jadi itu bagian dari kedutaan. Nah, terus em, nanti kita ikutkan eh, beasiswa pemerintah Rusia gitu. Jadi mereka yang menyalurkan, mereka udah kerjasama dengan pemerintah Rusia kayak gitu. Baru nanti untuk kayak universitas pilihannya, terus kotanya, nah itu nanti dipilihkan sama pemerintah Rusianya gitu sudah. Ya, tahapan Mm-mm. tesnya gimana dulu, Ti? Kalau tesnya ST waktu itu em, cukup panjang sih sebenarnya kalau Hmm, dari rumah Rusia ya. ya, Uh-uh. Jadi Esti kan ikut di tahun 2023. ya, Berangkat ke sini pokoknya mulai kelas bahasa itu di September. Nah, Esti daftar dari tahun 2022 di Agustusnya, Bang. Jadi ya. mereka biasanya buka selang setahun kan. Hmm, hmm. Jadi di tahun 2022 di Agustus Esti daftar dengan beberapa persyaratan kayak apa namanya akte, ijazah, terus surat-surat lainnya, paspor, transkrip nilai kayak gitu. Medical check up juga termasuk. Nah, itu nanti kita apply ke rumah Rusia, mau mendaftar dengan udah bawa berkasnya gitu ya. Nah, itu baru nanti didata. Terus dari situ nanti ada tahap selanjutnya, tahap seleksi berkas gitu, Bang. Jadi nanti Hmm. diumumin dari rumah Rusianya berkas-berkasnya yang diterima gitu ya karena kan mungkin ada berkas yang ini nggak sesuai dengan persyaratan nih ini nggak sesuai nah ini nanti dipilih sama mereka nanti diumumin kalau sudah keterima baru kita disuruh ada namanya biaya terjemahan gitu Bang jadi kalau dari eh, apa namanya Rumah Rusia sendiri kan mereka perlu dokumen yang ditekan ke Rusia sedangkan berkas-berkas kita itu enggak apa namanya eh, jarang yang ada bisa translate ke bahasa Rusia gitu. Ya. Jadi itu sudah include gitu. Jadi kita disuruh bayar biaya itu, biaya terjemahan kita bilangnya. Hmm. Terus dari situ kita mengikuti sesi wawancara gitu sama orang Rusianya. Itu untuk wawancara sendiri bisa pakai bahasa Inggris kalau nggak bisa bahasa Rusia. Kalau udah bisa bahasa Rusia boleh gitu karena sama orang Rusia sendiri diwawancarainnya. Terus kalau misalnya nggak bisa bahasa Rusia pakai bahasa Inggris, kalau misalnya nggak bisa keduanya, kita bisa pakai bahasa Indonesia gitu. Karena ada dari apa namanya admin sana juga yang orang Indonesia kayak gitu, Bang. Baru nanti dari situ eh, kita kalau misalnya udah keterima dari proses wawancara tadi, kita nanti dikasih link. Jadi link itu kita bisa pantau di situ di mana berkas-berkas kita sudah dikirim ke Rusia, ke pemerintah Rusia, terus jadi pemerintah Rusianya tinggal input melalui link itu, namanya link Mino Bernauki. Nah, di link itu nanti eh, data kita apakah sudah dimasukkan sama pemerintah Rusia atau sudah dipilihkan universitas sama jurusannya, karena kan nanti kita akan dikasih form di situ data diri kita, biodata kita sama pilih universitas kita. Nah, di situ nanti eh, ketahuan nih kita nyangkut di mana gitu ya. Contohnya Esti, kebetulan Esti pilih eh, Pushkin itu di pertama gitu. Di pertama, kemudian keduanya apa sampai Esti pilih empat waktu itu ya, empat universitas. Cuman kalau orang-orang banyak itu enam, maksimal enam. Cuman Esti pilih empat karena memang Esti kan jurusan yang Esti pilih itu metodika pengajaran bahasa Rusia sebagai penutur asing gitu. Jadi nggak cukup banyak yang bagus gitu sama nggak cukup banyak yang terkenal kayak gitu karena sih nyari kreditasi kampus juga gitu jadi
yang terbagus gitu di beberapa kampus aja, terutama di dua kota besar kayak gitu. Ada di Moskow sama di Saint Petersburg. Kebetulan untuk metodika pengajaran bahasa Rusia jurusan SD itu eh, apa namanya di direkomendasikan sama banyak orang sebenarnya. Kebetulan aku juga udah ada senior di sini. Jadi emang direkomendasikan untuk di kampus itu. Jadi Esti waktu itu kepilih di pilihan satu kayak gitu. Nah, nanti kalau misalnya ada teman-teman yang coba daftar terus ada di pilihan kedua, tiga dan seterusnya, nanti itu akan ketahuan tuh di situ bahwa kalian nanti akan keterima di fakultas ini dengan jurusan ini di kota mana seperti itu. Baru nanti bisa dihubungin orang eh, administrasinya atau nanti orang administrasinya akan email kita. Biasanya di email sih gitu. Untuk tahapannya begitu sih Bang. Ya, Sebenarnya standar ya kayak beasiswa lainnya kayak gitu. Mhm. ya. Kalau untuk tes tertulisnya ada nggak sih? Oh, kalau untuk tes tertulis, kalau esi sendiri nggak ada Bang. Cuman untuk Hmm, beberapa jurusan seperti biasanya seni dan teater dia ada tes kayak gitu. Tapi kalau untuk tes tertulisnya dia nggak ada. oke. Mhm. Tadi soal paspor sama visa, itu biaya Ya, tanggung sendiri ya? iya Bang. Kalau untuk paspor sama visa itu dari mahasiswanya sendiri. Dulu berapa biayanya? Ngurus paspor, visa, ada bayar asuransi juga nggak kalau ke Rusia? Oh, kalau Esti paspornya kan Esti perpanjang ya. Hmm. Esti perpanjang karena dulu sempat ke Rusia juga gitu ya. Jadi Oh, udah sempat udah dulu. habis. Ya, sudah Bang. Sempat waktu S1 gitu. Nah, untuk paspornya sendiri sekitar 300-an gitu di Jakarta. Hmm. Kalau visanya sekitar $80, sekitar sejutaan ya. Kayak gitu, Ya, ya. tergantung kurs. Ya, itu include biaya ya, tes kesehatan, asuransi di sini. Oke, kalau visa itu kita standar sih kayaknya di Hmm. kedutaan lain itu butuh eh, negatif HIV ya. Hmm. Hmm. Ya, HIV, negatif HIV itu wajib. Kalau untuk medical check up yang apa kayak kesehatan cek darah atau apa-apa yang lain itu itu di luar dari visa, itu berkas untuk masuk beasiswanya kayak gitu. Kalau di visanya cukup HIV aja, itu bayar sendiri. Terus kalau untuk asuransinya sih nggak ada sih Bang. Jadi Hmm. sebenarnya kalau asuransi bikinnya di sini, cuman kebetulan sih belum bikin nih kebetulan baru mau Ya, bulan ini gitu. Hmm. ya, Tapi ya. kalau di luar apa namanya kayak paspor visa itu nggak butuh medical check up kayak gitu. Hmm. Ya, ini kan sebagian ada asuransi gitu kan, apalagi Hmm. yang bawa keluarga gitu. Nah, ini Oh kan ya, uh, Esti nggak ada ya? nggak ada bang, sendiri aja. Iya, iya. Dan kebijakan tiap negara itu kan beda-beda ya. Iya, Ke Rusia betul. lain, ke Hmm. Inggris beda lagi. Oke. Mm, mm, Nah, mm, mm. berarti ini masih pembekalan bahasanya. Ya, betul bang. Masih setahun, Dan oke, berarti perkuliahan belum ya. belum. Nah, banyak nggak sih mahasiswa Indonesia di Rusia? Kalau mahasiswa Indonesia, alhamdulillahnya semakin tahun semakin menambah bang. Untuk Hmm, kuotanya sendiri, kebetulan tahun 2023 kemarin kuotanya sampai 350-an. Eh, 2023, 350-an ya. ya, sekitar 300-an segitu sih bang. Kalau Ya, kuotanya. Mm, kalau gambaran mahasiswa Indonesia yang ada di Rusia, kira-kira mm. berapa? Kalau di tahun 2020 itu sekitar 600-an totalnya ya. Hmm, Eh, hmm, mungkin kalau sekarang udah nyampe 1.000 lebih sih Bang. Udah lumayan hmm, banyak juga gitu. Udah mulai terkenal sama mungkin karena biaya kehidupan di Rusia murah gitu ya. Jadi kan beda ya sama negara-negara Eropa Barat lainnya kayak Belanda, Jepang, kayak Belanda, Jerman gitu ya. hmm, hmm. Nah, itu kan cukup tinggi gitu. Jadi Ya, mungkin orang mikir mikir dua kali gitu ya. Tapi kalau misalnya Rusia
apa namanya biaya hidupnya cukup murah sama nggak beda jauh kayak di Indonesia. Cuman ya Hmm, memang lebih mahal di Rusia gitu ya. Cuman nggak begitu kelihatan lah gitu Bang. Kayak gitu. ya. Kalau untuk Mm-mm. orang Indonesia di sini, gambarnya kira-kira berapa? Banyak nggak? Kalau untuk orang gimana Bang tadi agak lost phone. Ya, orang Indonesia di sini banyak nggak? Kalau mahasiswanya kan tadi gambarnya segitu. Kalau untuk orang Indonesia sendiri secara keseluruhan, Orang Indonesia ya. hmm, hmm, hmm. Oh, kalau secara keseluruhan di Rusia banyak juga sih Bang, cuman Esti kurang tahu ya lebih tepatnya Hmm, berapa gitu. Cuman kayak ada yang kerja, terus juga hmm. mereka banyak yang dari KBRI ya tentunya ya, membawa Iya, iya. keluarga kayak gitu. Jadi setelah di Rusia, ini bagaimana nih Esti melihat Rusia, masyarakatnya, budayanya, dan sempat culture shock nggak sih selama di sini? Eh, ya ini kalau misalnya apa namanya culture shock atau enggak pasti ada Bang. Pasti Ya, ada gimana pun kayak karena ini suasana baru banget ya, bahkan bukan di negara kita gitu ya, di hmm, negara orang lain, di benua lain gitu. Culture shock ada seperti ya dari toilet ya, dari toilet biasa di Eropa mereka nggak punya bidet ya, jadi iya, diganti tisu itu pertama. Kedua itu dari iklim, iklim dingin sama dia kering. Jadi kalau yang esti struggle-nya gitu bang, eh, apa namanya dari pakaian atau dari apa namanya kayak kita misalnya bersentuhan sama temen gitu ya, itu ada listrik statisnya karena suhu udara kering kayak gitu, sama badan-badan itu kering karena saking keringnya bisa luka kayak gitu sih bang. Waktu itu pernah hmm, sih awal-awal datang kaki itu super gatal gitu ya, sampai kayak apa ya bilangnya tuh ya, eh, kayak bengkak-bengkak gitu. Ternyata itu memang luka, luka dari keringnya kayak gitu. Nah, itu eh, permasalahan mahasiswa Indonesia ya terutama ya itu di awal-awal tahun kayak gitu. Itu yang kedua, terus ada lagi lebih ke orang-orang di apa namanya tempat-tempat publik ya gitu ya. Kalau di Indonesia kan mungkin kita ramah gitu ya dengan senyum gitu. Itu otomatis gitu ya Bang ya. Kayak iya. senyum atau apa kayak gitu ya. Kalau mereka enggak sama sekali. Semua hampir semua ya, sih bisa bilang hampir semua di sini orang cemberut kayak itu, cemberut sama nada tinggi, apalagi kalau misalnya mereka tahu kita nggak bisa bahasa Rusia gitu ya, mereka bisa kayak pernah ada temannya sih yang dibilang kayak apa namanya, makanya kalau nggak bisa bahasa Rusia ngapain ke sini, mereka bilang kayak gitu. Itu banyak banget yang terjadi kayak gitu. Kalau untuk rasisme atau rasisme itu sih sempat ngalamin juga, cuman nggak sebegitu parah sih kayak gitu. Karena di sini kan untuk orang-orang Muslim juga cukup banyak ya. Kebetulan agama Islam itu agama kedua di Rusia kayak gitu bang. Jadi yang pertama itu Ortodoks, yang enggak, pertama itu kalau nggak salah ateis ya, ateis, Ortodoks, terus Indonesia Islam kayak gitu. Karena di sini ada juga masjid kayak gitu. Apalagi ada di daerah Kazan ya, Kazan itu banyak Indonesia, mahasiswa Indonesia. Di situ juga banyak 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 sekali masjid-masjid kayak gitu. Masjid orang Muslim kayak gitu. Makanan halal pun di sini udah banyak itu karena banyak juga yang orang Muslim yang buka restoran gitu sih Bang. Oke, tadi disebutkan bahwa pas S1 itu kan udah sempat ke Rusia. Jadi Ya, ST S1-nya di mana? Jurusan apa? Dan dalam rangka apa waktu itu ke Rusia? oke. Ya, jadi ST S1-nya itu di Sastra Rusia UI, Universitas Indonesia yang di Depok. Mhm. Itu ST tahun 2016 gitu ya sampai 2021. Nah, cerita dikit ya Bang. Waktu Ya, itu kebetulan Esi kan punya impian, pengen banget nih ke luar negeri gitu. Esi mikirnya, oh kayaknya kalau misalnya Esi ke luar negeri itu kayak kayak mimpi banget gitu. Kayak semua orang ngomongnya beda gitu, mukanya apalagi beda kayak gitu kan. iya. Terus eh, gimana ya caranya biar biar Esi bisa ke luar negeri juga gitu kan. Nah kebetulan Esi kan suka bahasa kayak gitu, belajar belajar bahasa. Eh, apa namanya? Akhirnya Esi pilih sastra Rusia UI.
Nah, kenapa sebenarnya pilih bahasa sastra Rusia? Sebenarnya itu ada lagi ceritanya sih. Cuman eh, apa namanya singkatnya gitu ya, karena waktu itu SNMPTN dan Esti pengen lolos di SNMPTN, kebetulan di sastra Rusia UI itu dia passing grade-nya masih kecil dan saingannya belum banyak nih. Ternyata pas Esti daftar keterima, alhamdulillah. Ya itu Jadi strategi juga ya. ya betul bang. Itu salah Apalagi satu strategi ya Esti. apalagi pilihannya UI, pasti peminatnya Ya, banyak. betul, betul banget. Karena kalau sastra, jadi Bang kalau cerita sedikit, dulu itu Esti maunya Korea, bahasa Korea dulu. Oh justru dulu pengennya Korea. Ya, dulu pengennya Korea. Terus karena oh Universitas Indonesia buka nih gitu kan baru walaupun baru ya tahun 2014 kalau nggak salah ya. Pas buka oh em, apa namanya SMP daftar. Ternyata waktu di SMA mau coba SNMPTN terus juga eh, banyak pembekalan dari eh, jadi sekolah S itu eh, ngasih panitia SNMPTN kayak gimana apa namanya trik-triknya atau kiat-kiatnya gitu ya. Sampai akhirnya Esti memutuskan ah kayaknya nggak masuk nih SNMPTN kalau Korea gitu kan. Terus akhirnya Esti coba cari plan B. Kebetulan waktu itu nonton kartun Masha and the Bear. Masha and the Bear tonton lucu bahasanya menarik juga karena mereka tulisannya seperti Latin tapi eh, mereka punya alfabetnya sendiri gitu kan. Esti coba pelajarin dan menarik banget. Jadi Esti bikin plan B. Nah, akhirnya Esti coba daftar, alhamdulillah keterima. Alhamdulillah keterima. Terus nah keinginan Esti buat keluar negeri gitu kan semakin kuat kan. Karena Esti juga dengar-dengar eh, banyak ya kalau di UI eh, mahasiswanya bisa sampai ke luar negeri, entah itu exchange atau conference atau apa kayak gitu kan. Nah, Esti dengar-dengar senior Esti juga udah banyak yang exchange itu biasanya di semester 7 kayak gitu. Nah, di situ akhirnya Esti coba membekali diri, terus belajar giat bahasanya. Ternyata memang beneran jatuh cinta gitu Bang sama bahasanya. Iya, Menarik iya, iya. banget gitu. Mm-mm. Terus akhirnya dari situ ada kesempatan di semester 7 kesempatan jadi biasanya tiap tahun di kampus SD itu mereka kerjasama sama universitas-universitas yang ada di Rusia kayak gitu. Nah, kebetulan waktu itu di tahun SD itu di kota Saint Petersburg ada namanya Saint Petersburg State University gitu atau uh, Universitas Negeri Saint Petersburg kayak gitu. Nah, ST Exchange di situ sekitar 1 semester aja sih gitu. Jadi sekitar 5 bulanan. Uh, di situ belajar bahasa dan yang lainnya lumayan banyak banget pengalaman sama teman-teman ya. Akhirnya ke luar negeri juga nih kata sih gitu. Wah, oh gini tuh salju gitu ya. Oh itu Kebetulan, waktu pas selesainya lagi musim dingin, musim salju. nah kebetulan Esti dapatnya di summer bang, summer sampai Hmm. Oh, oke. Januari kan waktu itu, sampai Januari. Nah itu kan udah masuk summer, jadi udah dapat 3 musim, Iya, summer, iya, autumn, sama winter gitu. Oh iya, ini iya. salju gitu. Jadi Nah jadi sama juga ngerasain kayak yang di film Marsha tadi itu ya. iya bang betul, betul banget. Nah terus eh, sama juga kayak di London gitu bang. Kalau di Peter kebetulan di tahun 2019 itu masih hangat ya. Jadi dia cuman sekitar 5 kali turun salju kayak gitu. Nggak kayak sekarang ya, kalau sekarang sampai -11 turun, setiap hari turun salju gitu. Kalau dulu nggak di Saint Petersburg kayak gitu. Nah di situ ST Exchange, jadi udah punya pengalaman, cobalah apa namanya, jadi pengen lanjut S2 gitu kan, pengen seriusin bahasa Rusianya nih, kata ST gitu. Terus akhirnya ST Alhamdulillah di tahun kemarin ya 2023 baru dapat kesempatan untuk ikut S2 kayak gitu melalui Rumah Rusia kayak gitu sih ya. Ya, ini luar luar biasa. Jadi memang dasarnya suka bahasa ya. Iya, betul. Dan tadi setelah lihat segala kemungkinan, akhirnya memilih nggak jadi Korea tapi Hmm. Rusia. Hmm. Eh, ini sebelum cerita ke S1,
Sastra Rusia UI. Tadi kan disinggung SMA. Ya, Mm-mm. Esti SMA berapa? Pasti SMA-nya di SMA 74 Jakarta, Bang. Oh, 74 Jakarta. Oke. Mm-mm. Dan pas 74 tadi kan sudah prepare kuliahnya, jurusannya, begitu ya. Dan dari sejak sekolah itu, Esti memang udah plan ke kuliahnya di bahasa di UI dan memang jauh hari itu udah suka bahasa memang dasarnya. Iya, iya kebetulan kalau bahasa Korea, itu sukanya waktu dari kelas 6 SD kayak gitu. Jadi pas SMP, masuk SMP kan ada perpustakaan, nah itu Esi coba-coba baca sendiri. Jadi setiap hari karena di situ Esi tahu ada buku bahasa Korea, dulu tuh masih jarang Bang. Sebelum booming kayak sekarang, Korea itu masih jarang gitu kan. Esti karena bukunya terbatas juga gitu kan, nggak kayak sekarang udah banyak banget gitu. Akhirnya Esi coba ke perpustakaan SMP gitu ya, kebetulan ada di situ. Jadi itu setiap hari Esi eh, apa namanya ke perpus terus buat baca itu gitu. Sampai ibu apa namanya ibu perpustakaannya tahu gitu kenal Esti gitu gara-gara buku bahasa Korea itu gitu. Jadi eh coba belajar kayak gitu bahasa Korea terus sama hurufnya kan menarik juga. Apa namanya hurufnya sama budayanya kayak gitu. Kayak gitu sih Bang. Udah dari SMP sih sebenarnya ya. Iya, iya. SD, SMP di mana? SD kalau SD di Jakarta, SMP juga di Jakarta dekat-dekat rumah. SMA Iya, juga dekat rumah juga sih. berarti ini bisa bahasa Korea juga Bahasa Korea dikit-dikit aja sih Bang. untuk Kalau baca bisa. ya baca bisa. Kalau speaking bisa ya. Eh, Perkenalan aja sih sama mungkin ada frasa-frasa yang Hmm, apa daily conversation oke. gitu bisa. Yang untuk general speaking oke ya. Iya. Nah, berarti ini SD Korea ya tadi untuk general speaking Rusia udah Mhm. ya Rusia otomatis ya. Mhm. Terus tambah bahasa Iya, Inggris. iya gitu Bang. Sih Oke. sebenarnya dulu kalau di kampus itu banyak belajar bahasa ini juga sih Bang. Waktu itu ada Spanish, Polish, sama Arabic gitu. Hmm, Bahkan itu bahasa Sunda juga sih pelajarin waktu itu. belajar juga di UI dulu. Iya, karena kan kita ada tambahan SKS ya Bang ya. Jadi Hmm. misalnya satu semester nih paket wajib itu misalnya 18 semester, sedangkan ST punya kuota 24 SKS nih gitu. Nah, itu SKS yang lain itu bisa ST ambil. Nah, ST selalu ambil kelas bahasa gitu. Spanish waktu itu, terus Polandia gitu ya, bahasa Hmm. Spanyol, bahasa Polandia, bahasa Arab, bahasa isyarat juga bahkan ST udah sempat ngambil sama bahasa daerah bahasa Sunda. Ya, wah ini Jadi emang keren nih. tertarik sih di Iya, bahasa. iya. Karena memang itu tadi, kalau memang dasarnya udah suka, nah itu biasanya Mm, belajarnya cepet. Apalagi dapat mm, gurunya yang pas, metodenya oke, begitu ya. mm, Kalau untuk Spanyol, Polandia sama Arab mm. pasti juga. Enggak sih Bang, itu apa namanya tahu gramatikanya aja sama paling kosakatanya kayak gitu. Hmm, jadi Karena kalau udah jarang dipakai juga sekarang. iya, Lebih lebih fokus ke bahasa Rusia sekarang. ya kalau bahasa kan kalau nggak dipakai kan hilang ya. Iya, Nah, betul. kuncinya memang mesti praktis begitu. Mm-mm, mm-mm, Nggak usah mm-mm. mikirin salah, pokoknya ngomong aja. Betul. Dan kalau Itu salah betul ya, Bang. dan kalau salah ya wajar. Namanya juga Mm. bukan bahasa nasional kita, Ibu. bukan bahasa Mm-mm, ibu kita mm-mm, ya. mm-mm, Kecuali kita mm-mm, lahir besar di Rusia misalnya ya, mm-mm, otomatis kita ya kayak mm-mm, native-nya mm-mm, begitu ya. mm-mm, mm-mm. Nah, terus kita balik ke S1 tadi. Selain kuliah, apalagi nih kegiatan ST? Jadi kan terinspirasi dari film, bagaimana Mm, bisa keluar negeri juga merasakan 4 musim begitu dan itu alhamdulillah kesampaian mimpinya gitu. mm-mm, mm-mm. Kegiatan perkuliahan di samping kuliah apalagi Untuk kuliah S1-nya ya Bang ya. ya Ya. S1-nya. Oke, kalau untuk S1, Esti kebetulan waktu itu lagi semangat-semangat banget gitu ya. Jadi Esti ikut tiga organisasi, Hmm. terus
itu BEM, BEM fakultas, terus ada kerohanian gitu, kerohanian fakultas sama HIMA, himpunan mahasiswa dari jurusan kayak gitu. Nah, Ya, Esti ikut itu, terus Esti ada ngajar-ngajar bahasa Rusia juga, sama ada ngajar apa namanya kayak SMP gitu Bang, deket kampus waktu itu. Jadi lumayan lah itu buat tambah-tambah kayak gitu sih. buat Paling tambah ikut buat organisasi buat sama buat ngajar. tambahan jajan. Ya, betul. Wajib Bang itu. Iya, iya, buat tambahan jajan selain kan mengamalkan ilmunya Ya, ya sambil betul. biar Mm-mm. lidahnya juga nggak kaku begitu ya. Mm-mm. Apalagi orang bahasa ya, Tia. Iya, betul Bang. Kebetulan Esi Kak, waktu itu ngajarnya bahasa Rusia ada, cuman Esi ngajar juga SMP yang mata pelajaran yang MTK kayak gitu, IPS, bahasa Inggris kayak gitu. ya, ya, ini Betul. keren ini ya. Ternyata cukup aktif. Tadi di kerohanian sama BEM itu sebagai apa? SD di situ. Esti kalau di BEM itu sih staff apa namanya staff namanya hmm, masyarakat dan lingkungan gitu ya, nama Hmm, divisinya. Nah, Esti ya, di situ sebagai staff. Jadi di situ Esti banyak ngehandle jadi ketua pelaksana di beberapa program kerja kayak gitu. hmm, Macam-macam sih Bang, untuk program kerjanya kita karena lebih ke masyarakat dan lingkungan, jadi kayak kita ya, ngadain ke apa namanya ke desa-desa setiap minggu. Di situ kita ngajarin apa kayak gitu, ngajarin bisa dari pelajaran atau prakarya kayak kayak gitu, bahkan hmm, dari ngaji juga kita ada gitu. Jadi emang kegiatannya cukup padat juga sih Bang kalau kuliah waktu itu. ya, ya. Tapi bisa di-manage ya waktunya antara kuliah, Bisa, kegiatan alhamdulillahnya bisa. di luar perkuliahan dan tadi ikut ngajar juga. Ya, Sempat ikut nulis nggak dulu di waktu pas S1 itu? kalau S1 nulis biasa yang buat sendiri aja sih Bang, paling kayak puisi atau cerpen kayak gitu ya. Tapi kalau untuk setelahnya itu di zaman COVID ya, tahun 2021 itu ST ada nulis buku saku bahasa Rusia. Oh, Jadi sempat. isinya kayak, Udah, sempat sempat nulis buku juga. iya Bang, ada. Itu kerjasama sama Permira atau PPI Rusia. Kayak gitu. Hmm. Kebetulan waktu itu kan Esti kan habis exchange, terus kenal nih sama teman-teman gitu kan. Nah, kebetulan ada teman Esti yang dia tuh ketua divisi ekonomi kreatif. Nah, akhirnya dia minta Esti untuk bantu proyeknya mereka kayak gitu. Kebetulan salah satu Hmm. cita-cita Esti itu nulis buku bahasa Rusia gitu. Kebetulan banget akhirnya ada yang nawarin nih kata Esti gitu kan. Terus akhirnya ya udah dari situ coba nulis nulis terus akhirnya eh, nggak banyak sih kita, eh, 250 eksemplar, cuman alhamdulillah banyak yang tertarik kayak gitu, terutama mahasiswa-mahasiswa yang mau ke Rusia gitu, karena kita marketnya di situ ya. Jadi kayak Ya. kosakata-kosakata atau gramatika yang biasanya orang Indonesia tuh susah banget nih buat Hmm. memahaminya gitu ya, konsepnya kayak gimana kayak gitu. Karena Ya. gramatika bahasa Rusia itu kan beda banget sama bahasa Indonesia Bang sebenarnya. Hmm. Beda banget gitu. Dia lebih ke apa namanya? Lebih logik dan lebih apa ya? Lebih banyak aturannya. Intinya lebih ribet lah kayak gitu kan. Lebih ribet ya. Betul, ribet banget Bang. Susah mana? Nah, Bahasa Inggris, Rusia, Korea, Poland, Rusia Bang. Arab, Pasti Rusia Bang. Rusia Kalau ya. Rusia dan Arab. Jadi untuk gramatikanya menurut Esti Rusia dan Arab itu cukup sulit gitu karena dia Ya. banyak banget ada perubahan-perubahan kayak gitu. Kata benda itu berubah, kata kerja, kata sifat, bahkan nama nama kita aja tuh bisa jadi berubah gitu di susunan kalimat kayak gitu sih Bang. Ya, itu saking ribetnya ya, saking Saking ribetnya. ya, ya, oke. Jadi kalau di ranking tadi yang tersusah itu Rusia sama Korea. Arab, Arab. Arab, Arab. Arab. Oke, Mm-mm, maaf. mm-mm. Rusia sama Arab. Terus di bawah itu Poland, Korea, Di bawah Inggris itu gimana? di bawah itu bahasa-bahasa dari Eropa Barat. Itu Hmm. dulu kayak Polandia, terus em, apa namanya?
Belanda, Belanda, tapi Belanda nggak gitu ya. Belanda, Finlandia, terus Jerman. Nah Ya, itu ya, itu itu kedua. Terus yang selanjutnya mungkin bahasa Inggris, Spanish yang nggak begitu banyak eh, gramatikanya kayak gitu sih Bang. ya, ya. Kalau Indonesia Cuk. itu menurut Esti termasuk mudah ya, bukan karena Esti udah mempelajarinya atau Esti Hmm, bahasa ibunya gitu, tapi dari susunan gramatikanya emang apa ya cukup mudah gitu karena nggak ada ya. perubahan, nggak ada gender kayak gitu. Dari sisi orang yang belajar bahasa, dari sisi Mm-mm. jadi kacamata linguis begitu ya. Ya, Jadi bahasa betul. Indonesia lebih mudah dibandingkan bahasa-bahasa tadi. Mm-mm. Dan bahasa Inggris pun kan kalau kita di Indonesia kan lebih banyak Mm-mm. Amerika ya. Ya, Jadi betul. mirip-mirip Kanada, Mm-mm. Australia dialeknya. Sementara Australia. kalau Mm-mm. Inggris yang British ini kan Mm-mm. beda dan ngomongnya Ya. mereka cepet banget. Jadi Oh. kayak kita yang belajar bahasa Inggris di Indonesia, termasuk sastra. Nah, begitu kemarin tuh, oh, eh, kayak dari awal begitu. Oh. Jadi kan dia dia Mm-mm. dialek British ya, mereka cepet. Mm-mm. Nah, sementara kita kan dari kecil sampai Mm-mm. kuliah itu Amerika lebih ke tuh. Amerika begitu. Iya, benar. Nah, jadi itu tadi secara tingkatan kesulitan dan ya kalau misalnya bisa bahasa Rusia, bisa bahasa Arab, ini ya kemungkinan belajar yang lain itu lebih mudah. Ya, Setuju, Bang. ya. Mhm. Jadi Mhm. buat teman-teman yang uh, dui atau multibahasa, Mhm. yang suka bahasa, nah kalau misalnya tertarik dengan Rusia, bahasa Arab, nah ini Mhm. tuh kunci begitu ya. Mhm. Mhm. Jadi belajar yang lain lebih mudah, tapi ya itu juga sih, Ti, tergantung guru dan metodenya juga sih. Kalau Betul. kalau gurunya enak, metodenya Mhm. pas, nah insya Allah yang kita nggak suka pun jadi suka sih, yang sulit pun Mhm. jadi mudah. Mhm. 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 Betul, Bang. Gitu nggak sih? Kalau Impression. dari pengalamannya sih dulu? Oke. Nah, ini juga menarik nih, Bang. Karena kalau misalnya belajar bahasa, betul tadi tergantung impression kita ke bahasa itu sebenarnya. Ya, Nah, kalau menurut Esti, kalau dari guru sama apa namanya tadi metode ngajar, metode ngajar itu juga berpengaruh sangat besar. ya, Tapi yang paling utama mungkin dari Esti pribadi lebih ke hmm, suka atau enggak gitu. Kita penasaran atau enggak sama bahasa ini gitu. Karena Esti juga kan pernah belajar di rumah Rusia itu waktu itu kursus ya, kursus satu level gitu ya. Dosennya sebenarnya dosennya enak gitu ya. Cuman untuk materinya Esti udah ketinggalan kayak gitu. Jadi kayak udah banyak tahu kayak gitu. hmm, Nah, terus saya juga pernah belajar di beberapa kursus lainnya yang memang eh, mereka ngajarinnya agak-agak boring gitu sih Bang. Jadinya saya sih kayak eh, coba cari sendiri gitu. Cuman untuk hal-hal yang nggak Esti tahu, ya Esti serap gitu ya. Tapi kalau misalnya ada hal yang Esti nggak paham, Esti tanya. Tapi kalau misalnya kurang menarik nih gitu, nah Esti coba cari cara lain gitu buat belajar bahasa Rusia kayak gitu. Contohnya dari lagu, kebanyakan lagu sama ngobrol langsung sama orang Rusianya kayak gitu. Kebetulan pasti ada komunitas-komunitas bahasa Rusia, nah itu Esti join terus kayak gitu. Sampai akhirnya Esti coba praktis gramatikanya yang mana yang salah gitu-gitu. Nah mereka juga akan koreksi. Esti sering juga kayak download aplikasi High Native gitu atau apa namanya speak apa ya sih lupa language apa gitu aplikasi-aplikasi yang ada di handphone gitu ya Bang. Nah itu sih lewat situ juga tuh. Jadi kayak lebih gimana kita eh, seneng nggak gitu sama bahasa ini gitu. Kita suka nggak? Kalau udah suka atau cinta kan berarti kita penasaran kan. Dan penasaran kita akan effort lebih nih untuk iya. cari tahu hal itu kayak gitu. Gitu sih Nah, Bang. iya. Jadi balik ke effortnya juga ya. Mm-mm. Eh, suka jadi mudah, ikhtiarnya Mm. lebih, jadi hasilnya pun pasti lebih gitu ya. Ya, betul. Dan syukurnya kan sekarang media untuk belajar itu lebih banyak, lebih mudah Mm-mm. Mm-mm. dibandingkan sebelum-sebelumnya begitu. Mm-mm. Tinggal ya itu tadi maunya lagi, effortnya Mm-mm. gitu ya. Mm-mm. eh
Ada lagi nggak kegiatan di luar yang disebutkan tadi waktu pas S1 itu, Ti? Kalau S1 waktu itu sempat ada di awal-awal sih karate sih Bang. Esti kan dari SMP sempat ikut ekskul karate. Udah Hmm. lumayan juga sih sabuk coklat gitu ya. Cuman pas masuk ke SMA, pas masuk kuliah, terus Esti karena kebanyakan organisasi, cuman ada terus adaptasi juga sama eh, mata kuliah gitu kan. Terus kan mungkin ada ngajar-ngajar, sama Esti ada ikut les juga. Nah itu jadi waktunya kayak cukup kebagi gitu. Jadi coba tingkatin apa namanya, kasih prioritas lah kayak gitu. Jadi karate waktu itu nggak kelanjut gitu sih. Wah, ini luar biasa nih. Keren ya, ikut karate juga. Dan ini memang suka juga nih, dari SD dulu atau gimana ceritanya? Kalau karate SD dari SMP, SMP. SMP ikut ekskul, terus eh, menarik sih. Apa ya? Hmm. Mungkin karena emang suka apa ya? Suka suka aja olahraga gitu ya, olahraga sama eh, ini kan seni bela diri, jadi ada seninya gitu kan. Nah itu mungkin yang bikin SD kayak eh, kelihatan apa ya? Kelihatan bagus gitu kayak silat gitu kan, taekwondo, karate. Kebetulan waktu itu SD pilih yang karate gitu. Ya, selain karate, Gimana Bang? ada olahraga yang lain yang diikuti? Kalau olahraga, kalau yang ditekuni banget gitu, nggak ada sih Bang. Itu karate Emang aja. Paling karate aja ya? sisanya, paling sisanya kayak setiap minggu paling sama keluarga gitu ya, sama ama, sama ina gitu. Itu olahraga sendiri aja gitu, jogging sih biasanya kita. Hmm. Mm-mm. Ama sama Ina bapak ibu maksudnya? Iya, iya Bang. Kalau ama itu bapak, kalau ina itu ibu. Hmm. Orang tua dari mana asalnya? Dari Aceh Tengah Bang. Oh, Dua-duanya dari oh, Aceh Tengah. dua-duanya dari Aceh Tengah. Iya, Bang Gayo. Oh, orang Gayo. Sama dong kayak saya berarti ya. Oh iya. Saya juga kebetulan dari Takengon asalnya. Kalau bapak ibu Takengonnya di mana? Ti. Oh, kalau ama itu eh, apa ya? Bener Meriah kalau nggak salah ya, atau Hmm. ya daerah sih. Oh, dari kampung ini juga sih Bang, Al Hakim gitu. Cuman kebanyakan saudara Hakim. dari, Hakim Balai ya Bujang. dari, ya ya. Cuman Hmm. kebanyakan saudara ada yang di Bener Meriah juga kayak gitu. Hmm. Kalau Hmm. ibu dari eh, Atut Daerah. Hulu, Oke. ya yang pegunungan ya lebih tinggi. Iya, 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 iya. Hmm. Atutulu itu masuk di Kecamatan Bebesen. Kalau Ah Hakim ya, Balai Bujang itu di Kecamatan Otawar. Nah, tapi iya masih iya. area Aha. perkotaannya sih. Mhm, Oh, mhm, iya. gitu. Ti, pas tamat S1, itu Mhm, eh, ngapain aja waktu itu? Apakah sempat kerja atau mhm, ya langsung prepare ke Rusia? mhm, Seperti apa? mhm. Oh iya Bang. Jadi kalau Esti sendiri em, kebetulan lulus tahun 2021 Januari. Hmm, Nah, itu kan 2021 itu pas masa-masanya COVID. Untuk nyari kerja juga Esti apa ya? eh Agak kesulitan sih sebenarnya gitu. Jadi waktu itu masih dibimbang nih kerjanya mau apa kayak gitu hmm, kan. Nah, terus sedangkan mau S2 nggak ada biaya gitu hmm. kan. Iya, Jadinya iya. karena mau gimana pun kita S2 pas harus ada modal gitu ya. Nah, Esti coba bikin ada lembaga kursus namanya Akademi Praha. Jadi itu di situ teman-teman bisa belajar bahasa bahasa apapun. Jadi kita sediain bahasa Inggris ya, terutama terutama bahasa Inggris, Rusia, Belanda, Jepang, Korea, Cina, Rusia, sama ya paling bahasa matematika kayak gitu sih Bang. Nah itu Esti coba bikin sama teman Esti, Alhamdulillah waktu itu udah berjalan, udah banyak juga yang daftar, cuman mungkin ada beberapa satu dan lain yang lainnya akhirnya berhenti gitu Bang di tahun 2022 kemarin kayak gitu. Tapi untuk rencana ke depannya Esti juga mau bikin
apa namanya, ada lembaga kursus juga yang serupa gitu ya. Itu karena sebenarnya Esti concern, mungkin Esti concernnya di bahasa gitu. Jadi banyak teman-teman yang mereka tertarik dengan bahasa tersebut gitu, cuman belum ada apa namanya, akses gitu ya, akses untuk belajar atau wadah untuk mereka belajar atau menyalurkan hobinya kayak gitu sih Bang. Oke, ini luar biasa ini. Jadi tamat, bikin kursus dan ikut membantu eh, yang mau belajar bahasa. Mhm, iya Bang. Ya, oke oke. Iya. Nah, terus ini ke orang tua nih. Esti ini sebelum ke orang tua. Mhm. Esti berapa bersaudara? Anak berapa? Esti kebetulan anak terakhir Bang dari tiga bersaudara. Terus Esti ada kakak. Kakak itu kakak cewek ya, kakak cewek satu sama ada abang. Abang itu Hmm, sebenarnya kembar sama Esti hmm. gitu. Jadi Esti anak terakhir gitu. Ya, jadi empat ya Abangnya semua ya. dua. Abang dua, kakak satu, Esti bontot ya, bungsu ya. Iya, abang yang kedua, Esti yang ketiga gitu. Iya iya. Oke. Mm-mm. Eh, ini ke orang tua. Mm-mm. Ini gimana sih eh, pola asuh orang tua di rumah? Mm-mm. Nah, ini kan luar biasa. Eh, untuk bisa keluar, ini kan tentu nggak terlepas dari dukungan orang tua. Mm-mm. Nah, yang paling berkesan, eh, selain ya pola asuh tadi, yang Esti ingat dari pengasuhan orang tua ini apa? Kalau masalah orang tua, sebenarnya hal-hal yang mereka lakukan gitu ya Bang ya, Hmm, apa aja gitu sebenarnya itu Esti masih keingat gitu. Jadi perjuangan orang tua ya, siapa sih orang tua yang nggak mau anaknya sukses gitu ya, atau anaknya sekolah kayak gitu. Yang paling dasar lah gitu, sekolah. Kalau orang tua itu dari dulu em, udah bercita-cita sih buat anaknya lulus kuliah kayak gitu. Dan hmm, akhirnya alhamdulillah keterima. Alhamdulillah anak-anaknya kuliah juga gitu ya. Kebetulan abang saya ngambil hukum, kalau kakak itu ambil ekonomi, green ekonomi kayak gitu. Alhamdulillah semua sudah kuliah. Kalau untuk pola asuhnya eh, lebih ke perhatian di apa ya? Kalau misalnya ada ujian itu kan ditanya gitu. Terus sama paling banyak cerita kayak gitu. Dikontrol juga biasanya tuh kita eh, dari hasil ulangan atau apa kayak gitu. Nah nanti eh, kayak ngobrol-ngobrol kecil gitu sih Bang kalau untuk dari pendidikan kayak gitu. Nah biasanya kalau orang tua sendiri nggak apa ya, nggak harus strict nyuruh anaknya kemana-kemana kayak gitu. Karena apa ya, mungkin orang tua juga paham mungkin ya, karena kalau misalnya anak-anak yang dipaksa gitu itu kan jadinya nggak maksimal kayak gitu, mereka males-malesan hmm. kayak gitu kan. Ya, artinya Kalau diberikan orang kebebasan ya menyangkut pilihan itu ya. ya ya dikasih kebebasan gitu, maunya apa, kayak misalnya Esti waktu itu Esti bilang sama Mama sama Bapak, Ama Esti mau enggak exchange. Esti bilang "Eh, ya Ama di situ apa namanya, meyakinkan gitu ya berkali-kali, ini beneran nggak mau exchange gitu atau cuma pengen-pengen aja gitu. Kalau emang beneran, ya udah Ama usahain dari finansialnya gitu, kayak gitu sih. Hmm. Itu sih yang paling berkesan gitu sih, Bang. Ya, Hmm. dengan kata lain cukup mendukung ya. Cukup Cukup mendukung. mendukung kemauan anaknya, menyangkut Mm-mm. pilihan juga dikasih kebebasan, Mm-mm. begitu nggak kamu mesti begini nih, ya kan? Mm-mm. Nah, apalagi sampai memaksakan kehendak nggak sampai gitu. Ini Mm-mm. cukup demokratis lah, begitu. Iya. Eh, ada nggak sih pembagian tugas misalnya, ya kalau mencari nafkah, bab ama pasti bapak Mm-mm. begitu. Nah di rumah itu secara tidak tertulis misalnya ama ini begitu. Kalau itu kayak general aja sih Bang, kayak yang Hmm, orang-orang lain juga ya. ya ya Kalau ya. Ama ya Ama eh, cari nafkah gitu. Cuman kalau Ina itu di rumah kayak gitu. Sebenarnya kita juga ada
Konter pulsa waktu itu buka, sekarang udah enggak Hmm. sih. Waktu itu sempat Hmm. beberapa tahun itu buka, itu untuk nambah-nambah aja gitu sama apa namanya kalau uang belanja kan enak ya dari situ ada penambah apa namanya tambahan lah per bulannya Ya. kayak gitu. Nah, biasanya itu eh, kalau tergantung sih kalau misalnya Ama lagi di luar, lagi kerja, ini yang jaga. Tapi kalau misalnya udah malam, nanti Ama yang jaga kayak gitu. Kan waktunya gantian kayak gitu sih. Tapi kadang Ya. anak-anaknya juga kayak gitu. Kalau lagi libur biasanya. Ya, ya. Kayak gitu Tapi aja sih. itu bagus ya. Pasti ya karena kan menumbuh kembangkan entrepreneurship, kemandirian, Ya. begitu ya. Mhm. Nah, eh, barangkali apalagi pas merantau kayak gini kan kerasa tuh. Bagaimana Mhm. kita bisa Mhm. survive, bagaimana kita bisa mandiri, begitu ya. Dan fighting spiritnya tentu lebih begitu ya, Ti. Mhm. Nah, kalau untuk pekerjaan orang tua apa? Kalau Ama sendiri jurnalisme apa namanya wartawan majalah sih, majalah Hmm. pendidikan Bang. Hmm, hmm, Gitu. hmm. Jadi freelance jatuhnya itu. Ya, ya. Kalau setiap hari, ya, jadi setiap hari ya freelance gitu. Kalau misalnya berangkat kerja, ya dapat hasilnya gitu ya. Tapi kalau misalnya nggak berangkat, sakit misalnya nggak dapat gitu. Itu pun Hmm. tergantung gitu per harinya bisa dapat sekitar berapa kayak gitu sih. Bang. Kalau ibu, kalau Ina itu di rumah aja paling dari itu aja sih yang konter pulsa kayak gitu. Ya, ya. Tapi ini luar biasa, bisa menguliahkan anaknya semua dan apalagi ya sih sampai bisa keluar negeri ini Mhm. tambah luar biasa karena memang tidak semua orang berkemampuan dan berkesempatan untuk bisa keluar negeri begitu dan ini diharapkan bisa menginspirasi teman-teman kita, adik-adik kita yang ada di Indonesia nantinya. Dan sebagai closing nih, Ti, pesan buat teman-teman yang menonton podcast kita ini, terutama ya anak-anak muda, adik-adik kita yang bercita-cita yang sama tadi untuk luar negeri. Walaupun inspirasinya macam-macam ya. Kalau tadi tadi dari Pila, terus yang lain mungkin dari olahraga. Nah, ini silakan sebagai closing. Oke, dari ST pribadi ya Bang. Iya, iya. Ah, kalau dari ST mungkin buat teman-teman yang mau dan berkeinginan gitu ya, itu punya cita-cita gitu. Seenggaknya untuk pendidikan atau hal-hal yang memang kalian pengen banget gitu lakukan, coba cari langkah pertamanya. Langkah pertamanya kalian harus apa? Intinya riset dulu, riset apa yang harus kalian lakukan, kemudian coba kalian terapin hal itu eh, satu persatu kayak gitu. Mungkin ada yang sibuk atau apa kayak gitu. Nah, itu bisa kalian lakukan hal-hal kecil. Misalnya Esti waktu itu kan suka bahasa, jadi kayak Esti ya udah dari sekolah itu ke perpus nih, ke perpus cari tahu kayak gitu kan. Walaupun nanti di depannya Esti ubah apa namanya eh, minat SD di bahasa Korea ya misalnya ya, tapi kan tetap satu bahasa. Jadi kayak kita udah ada bekalnya nih untuk apa namanya mempelajari bahasa tersebut kayak gitu. Nah, itu kan kita bisa tahu oh ternyata gramatika Korea seperti ini, gramatika Rusia seperti ini kayak gitu. Nah, itu kan ada pengalaman itu yang bisa memudahkan kita untuk kedepannya gitu, untuk jalannya apa yang harus kita lakukan kayak gitu. Nah, em, balik lagi kalau misalnya apa namanya pesan Esti sih kalau misalnya teman-teman mau eh, mewujudkan cita-citanya ya itu tadi itu coba temukan langkah kecil dulu nanti eh, buat planning atau target kalau bisa juga itu seperti apa kayak gitu targetnya. Nah, jangan lupa dari keluarga minta dukungan keluarga terutama doa ibu itu sih. Esti percaya banget kalau misalnya doa ibu itu sangat-sangat membantu gitu. Kalau boleh cerita sedikit Bang, Hmm. waktu di exchange itu kan Esti sendiri. Sebenarnya ada teman bertiga dari Indonesia juga. Cuman lebih banyak sih sendiri karena itu pertama kali Esti ke Rusia gitu kan, ke luar negeri pertama kali. Eh,
orangnya nggak tahu. Waktu itu sih pernah nyasar, terus sih minta tolong orang, banyak banget cerita. Itu sih cuman mengandalkan doa orang tuanya, doa Ina gitu. Karena sih percaya, terutama ibu gitu ya, pasti doa, apa namanya, orang tua itu yang bisa nolong kita ya gitu. Oke, baik. Ini luar biasa, keren sekali dan cukup inspiratif ya. eh Mudah-mudahan seperti harapan tadi bisa menginspirasi yang lain sehingga makin banyak yang bisa berkesempatan keluar, terutama ke Rusia. Oke, baik Esti, terima kasih banyak sudah berkenan berbagi cerita, pengalaman. Mudah-mudahan lancar ya kuliahnya. Amin, alhamdulillah, Juga. lancar juga Bang di London. Iya, insya Allah, amin. Jadi kuliahnya lancar, nanti untuk penelitian dan penulisan tesisnya juga lancar, dan Amin. mudah-mudahan nanti bisa lanjut S3. Mhm. Kalaupun nggak Amin, di amin. Rusia, apakah di Eropa Timur atau di mana, begitu ya, mudah-mudahan insya Allah. Amin. Terima kasih banyak, Bang. Iya, Terima kasih sama. juga udah diundang ke podcast ini. Iya, sama-sama. Oke, baik, terima kasih lagi. Sampai ngobrol di podcast yang lain nanti. Mudah-mudahan insya Allah. Assalamualaikum, Esti. Amin. Waalaikumsalam. Assalamualaikum juga, Bang.